Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ketemu lagi bareng gue Abdul Haris dalam tendangan bebas Bung Ais. Kali ini ya kita bakal bahas soal kemenangan Indonesia, tim nasional Indonesia atas Arab Saudi 2-0 pada matchday ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno hari Selasa kemarin ya. Ya, ini kemenangan yang membanggakan ya setelah kita di pertandingan sebelumnya hari Jumat kalah dengan skor sangat telak 0-4 dari Jepang ya. Udahlah, itu Jepang levelnya udah jauh dibanding Indonesia. Mereka ada di peringkat 15 dunia, kita 130 dunia ya udahlah. Kemarin mainnya ngotot luar biasa, fighting spiritnya patut kita acungi jempol dan sejak awal juga strategi yang dijalankan oleh Coach Sintayong ini dimainkan dengan baik oleh para pemain ya. Dan 2 gol tercipta, dua-duanya dicetak oleh wonderkid kita Marcelino Ferdinand menit 32 dan menit 57. Dua-duanya golnya keren. Dengan ketenangan yang ya ini ketenangan yang gue pikir melebihi anak usia 20 tahun ya. Lu 20 tahun udah ngapain aja? Marcelino 20 tahun udah bikin 2 gol untuk timnas di kualifikasi Piala Dunia, keren. Dan kalau kita lihat permainan kemarin ini sangat luar biasa. Coach Sintayong saat di presscom setelah match dia bilang ada perubahan, memang perubahan taktik yang dimainkan di pertandingan itu setelah biasanya pakai pola 3-4-3 atau 5-4-1 ya kalau defense. Kemarin Coach Sintayong mengubah jadi 3-5-2 atau kalau defense jadi 5-3-2 dan hasilnya bagus. 4-5 belakang atau 3 center back belakang plus 2 sayap back sayap ini tidak berubah ya kecuali Kevin Dix ya yang masih cedera, dan di posisi Kevin Dix itu diganti oleh Sandy Walsh. Sandy Walsh mainnya bagus. Sementara di belakang Rizky Ridho, kemudian J.I. Jess dan Justin Hapner tetap dimainkan Calvin Verdong di kiri. Nah, di tengah nih yang jadi kunci utamanya. 3 gelandang diturunkan sekaligus. Marcelino Ferdinand main, tapi bukan sebagai winger ya. Orang pikir Marcelino Ferdinand kemarin main sebagai winger. Enggak, dia main 3 di tengah. Bersama Tom Hai sebagai jenderalnya, dan ditopang juga oleh Ivar Jenner. Jadi 3 gelandang ini, Marcelino, Ivar, dan juga Tom Hai ini jadi kunci utama kemenangan Indonesia ya. 3-tiganya main bagus. 3-tiganya inilah yang membuat middle block Indonesia berjalan bagus sehingga Arab Saudi agak sulit menembus lini tengah Indonesia. Dan kemarin Coach Sintayong melihat gaya main Arab Saudi di tangan Hervé Renard dengan pola 4-1-4-1 itu mereka memainkan high defensive line ya, garis pertahanan tinggi ya. High pressing yang mereka mainkan ini memungkinkan ada celah di belakang pertahanan dari Arab Saudi. Ini yang dieksploitasi oleh tim nasional Indonesia. Coach Sintayong meminta anak-anak buahnya mengirimkan umpan-umpan di blind side ya, di belakang kepala para pemain belakang Arab Saudi, sehingga dengan seperti itu ini agak menyulitkan buat mereka, buat Arab Saudi, dan banyak peluang sebetulnya seperti di pertama menit-menit pertama ya, menit kedua kalau nggak salah itu Marcelino Ferdinand nyaris bikin gol kena tiang. Kemudian beberapa menit kemudian masih di babak pertama Rafael Strike dapat peluang tapi masih kena kiper. Dan akhirnya menit 32 Marcelino Ferdinand tenang dia. Dia tidak langsung shoot kencang tapi dia placing itu bola. Keren, menurut gue sih sangat keren. Ketenangan itu yang memang diperlukan oleh timnas untuk bisa memaksimalkan sekecil peluang yang ada. Dan babak kedua juga serangan balik juga kita bisa dapat gol ya, serangan balik cepat Marcelino Ferdinand, Calvin Verdong kembalikan ke Ferdinand sempat diblok tapi untungnya bola kembali ke Ferdinand dan jadi gol. Di chip itu bola melewati kiper, ini keren sih menurut gue. Dan yang paling penting ini jadi kemenangan pertama Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
dan juga menjadi kemenangan bersejarah karena ini jadi kemenangan pertama Indonesia atas Arab Saudi dalam 14 kali pertemuan, karena dalam 13 kali pertemuan sebelumnya belum pernah menang tuh Indonesia lawan Arab Saudi sepanjang sejarah, dan hanya 2 kali imbang, 11 kali kalah terus. Ini yang memang jadi sebuah hal yang positif. Dan yang paling penting lagi ya, kemenangan kemarin juga ini mengembalikan kans Indonesia untuk bersaing di putaran 3 ini. Dengan kemenangan ini mereka bisa Indonesia sekarang naik dari dasar klasmen grup C menjadi di peringkat 3 sekarang. Dan menariknya lagi, tim-tim lain, Australia juga gagal menang di pekan ini ya, di matchday ini, di matchday ke-6 ini. Sebelumnya kan China kalah 1-3 lawan Jepang ya di hari Selasa kemarin ya, di sore. Nah, Rabu dini harinya Australia nyaris saja kalah lawan Bahrain. Ya, Bahrain ketulah ya sama kita kali ya. Karena setelah Australia cetak gol lewat Kusengi Yengi, striker mereka, kemudian Bahrain balas dengan 2 gol ya. Saat mereka sudah anggap menang, ternyata Kusengi Yengi cetak gol lagi di 90 menit plus 5 ya. Ini bikin mereka kecewa pastinya, main di kandang sendiri di Bahrain National Stadium di Rifa. Mereka awalnya sudah menang, ternyata diimbangi oleh Australia. Dan yang dengan hasil imbang Australia itu bikin persaingan jadi sengit. Sekarang yang bisa dibilang benar-benar aman hanya Jepang. Jepang masih menguasai puncak klasmen dengan poin 16. Ini bisa dibilang ya udahlah, satu tempat ke Piala Dunia langsung ya, lolos langsung ke Piala Dunia udah milik Jepang. Sekarang tinggal siapa nih yang nemenin Jepang, karena di peringkat 2 Australia, ada Australia. Setelah mereka imbang 1 poin, mereka sekarang poinnya 7. Dan di bawah mereka itu selisihnya hanya 1. Ada Indonesia, setelah Australia ada Indonesia dengan 6. Kemudian juga Saudi Arabia, Arab Saudi dengan 6. Bahrain dan China semuanya 6. Ini menarik. Tersisa 4 match lagi. Nah, dari sini kalau kita lihat kans Indonesia untuk bisa, sekarang kan target PSSI lolos lewat putaran 4 ya, lolos ke putaran keempat. Minimal kalau untuk putaran 4 kita harus finish di 4 besar lah. Kalau nggak 1-2 ya berarti 3-4. Nah, dengan kemenangan kemarin, kemudian hasil seri Australia dari atas dengan Bahrain ya, ini bikin Indonesia bukan hanya punya peluang untuk lolos ke putaran 4, tapi punya peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Lah, kok bisa? Yuk kita bahas gini. Karena di masing-masing tim masih memiliki 4 pertandingan sisa. Indonesia masih menyisakan 4 pertandingannya itu di tahun 2025. Setelah ini Indonesia akan away ke Australia dan pada tanggal 20 Maret ya. Setelah itu Indonesia akan menghadapi Bahrain di Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan itu tanggal 25 Maret. Setelah itu di bulan Juni ada 2 pertandingan lagi, 2 pertandingan penutup. Indonesia akan menjamu China dan Indonesia akan away ke Jepang tanggal 5 dan 10 Juni. Nah, kalau seandainya Indonesia bisa maksimalin 2 pertandingan kandang, bisa memaksimalkan 2 pertandingan kandang menghadapi Bahrain dan menghadapi China, kita minimal lolos ke putaran 4. Minimal lolos ke putaran 4. Tapi kalau seandainya kita bisa curi kemenangan lawan Australia, bukan tidak mungkin Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia di Amerika, Kanada, dan Meksiko ya di tahun 2026. Gimana hitung-hitungannya? Gini, kalau kita lolos ke putaran 4 tambah 2 kemenangan kandang ya, lawan Bahrain, lawan China, berarti sekarang poinnya 6 tambah 6 lagi, poinnya 12 ya. Dengan 12 poin cukup lah, insya Allah ke putaran keempat. Kita bisa finish di 4 besar itu, di peringkat 3 atau peringkat 4.
Tapi kalau tambah satu kemenangan lagi lawan Australia di Australia, kita bisa dapat 15 poin. Nah, tapi dengan catatan Jepang di 4 pertandingan sisanya juga menang. Karena Jepang di 4 pertandingan sisa masih akan menghadapi Bahrain di kandang, kemudian menghadapi Arab Saudi di kandang Jepang juga, dan away ke Australia, plus juga terakhir Jepang menjamu Indonesia tanggal 10 Juni. Kalau Jepang menang semuanya di 4 pertandingan sisa itu, ya termasuk lawan Indonesia lah ya. Mereka menang semua, Indonesia bisa menang lawan Australia. Indonesia poinnya akan 15. Kemudian jika Jepang menang lawan Arab Saudi, lawan Bahrain, dan lawan Australia berarti kan mereka ini, terutama Australia dan Jepang ini, Australia dan Arab Saudi ini kan kehilangan 3 poin. Kalau kita menang terus, hanya 1 kali kalah lawan Jepang, ya kans Indonesia untuk lolos sangat besar, untuk finish di peringkat kedua menemani Jepang di untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Karena syaratnya itu kita menang di 3 pertandingan dari 4 pertandingan sisa, lawan Bahrain, lawan China, dan lawan Australia. Sementara Australia, China, Bahrain, dan juga Arab Saudi selalu kalah lawan Jepang, dan juga mereka selalu kalah lawan Jepang, dan kita menang lawan Australia. Ini kans Indonesia untuk bisa lolos sangat terbuka ya. Ya paling nanti syukur-syukur ya Arab Saudi ini juga kehilangan poin di 3 pertandingan lainnya selain lawan Jepang ya. Jadi hitungannya itu kita bisa lolos kalau kita menang di 3 pertandingan itu ya, lawan Australia, lawan Bahrain, dan lawan China, plus kontestan-kontestan lain, 4 kontestan lainnya ya, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Ini selain kalah lawan Jepang juga mereka kehilangan, paling enggak kehilangan 1 poin, 2 poin lah dari lawan-lawan lainnya. Ini Indonesia lolos. Nah ya mudah-mudahan ya, kita doain aja peluang itu ada, kemungkinan itu terjadi. Ya siapa tahu, impossible is nothing. Apapun bisa terjadi dalam sepak bola. Yang penting fight aja dulu lawan Australia. Apakah mungkin menang? Kenapa enggak? Di GBK kita bisa imbangi mereka 1-1. Dan di bulan Maret mendatang kita sudah akan diperkuat oleh Romeni. Dan mudah-mudahan Romeni fit saat itu, tidak cedera. Kemudian juga Kevin Dix bisa main, Max Hilgers bisa main, dan J.I. Jazz bisa main, pemain-pemain lainnya semuanya komplit. Ya kenapa enggak kita bisa menang lawan Australia. Dan kalau itu terjadi ya mudah-mudahan ini momentum buat Indonesia untuk bisa menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026 nanti. Ya kita tunggu aja, kita lihat aja, kita doain aja, mudah-mudahan Indonesia bisa melakukan itu dengan segala perjuangannya. Yang paling penting adalah kemarin Indonesia sudah menunjukkan permainan yang sangat luar biasa, fighting spirit yang luar biasa, dan memang masih ada kekurangan. Ya nggak terlalu sempurna ya. Secara defense oke, secara bermain sebagai sebuah tim oke, baik banget. Defense-nya juga bagus. Martin Paes juga tidak melakukan kesalahan kemarin. Tapi sayang masih ada 1-2 peluang yang terbuang. Rafael Strike sudah di depan gawang, tidak bisa bikin gol. Ini yang jadi PR untuk Coach Sintayong ya. Dan mudah-mudahan di bulan Maret nanti dengan kehadiran Romeni yang notabene adalah seorang striker bisa mengatasi semua hal tersebut. Nah, demikian deh obrolan kita hari ini. Teman-teman boleh kritik, boleh saran, boleh atau kasih pendapat tentang peluang atau kans Indonesia untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Ya bolehlah kita diskusi aja. Atau teman-teman juga kalau mau kasih
masukan, ini besok bahas ini nih asik nih gitu. Yang nggak menutup kemungkinan ya, semuanya bisa kita bahas. Olahraga pastinya, gue males bahas-bahas politik pasti. Dan ya nggak harus sepak bola atau nggak harus timnas, bisa jadi klub misalnya, bahas MU dong, bahas apa, silakan ditulis di komen. Dan jangan lupa eh, klik like, share juga konten ini, plus subscribe juga, agar konten ini makin berkembang dan kita makin diskusinya makin enak gitu. Cukup sekian sampai untuk hari ini. Abdul Haris pamit. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.